Kita lanjutkan dialog kita di Sindo Prime, pemirsa. Tadi juga kita terhubung bersama Bang Ciko. Namun berikutnya kita kembali bersama dengan Bang Iwan, Bang Kamhar, dan Bang Hanggoro. Pertanyaan saya kepada Bang Kamhar. Bang Kamhar, apa yang disampaikan Bang Iwan cukup serius ya. Apalagi apa yang disampaikan mengenai persekongkolan elit pemborongan partai politik, dugaan amputasi sosok yang diinginkan rakyat. Apakah ini terlalu dini atau seperti apa dari Demokrat menyikapi hal itu? Iya, jadi sebenarnya sama sekali tidak ada skenario untuk kota kosong atau pemborongan partai politik. Karena sejak awal posisi berdirinya adalah Koalisi Indonesia Maju yang untuk daerah-daerah yang menjadi etalase politik nasional atau barometer politik nasional, memang kita seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya berkomitmen untuk selaras linear antara koalisi pilpres dan koalisi pilkada. Namun dalam perjalanannya, khususnya untuk Jakarta, kemudian berkembang menjadi Kim Plus karena ada partai-partai dari koalisi pilpres yang berbeda sebelumnya di pilkada ini menjadi punya kesamaan tujuan, kesamaan ikhtiar untuk kesuksesan pada pilkada mendatang. Dan melawan kota kosong pun ini hanyalah sebuah konsekuensi logis sebenarnya, di mana tidak ada satupun partai politik pemegang golden ticket yang bisa mengusung sendiri. Kalau di Sumatera Utara karena ada PDIP pemegang golden ticket misalnya, sehingga tidak mungkin ada kota kosong, berhadapan kota kosong. Di DKI tak ada satupun partai yang memegang golden ticket. Yang kedua juga saya sampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan akan ada pasangan calon melalui jalur independen, sehingga wacana kota kosong di Pilgub DKI itu kurang relevan. Yang berikutnya lagi, partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju maupun saat ini menjadi Kim Plus ini sudah mengerucut pasangan calonnya yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi berbagai spekulasi-spekulasi yang berkembang itu kami pandang tidak pas atau tidak relevan, karena ini semata-mata proses kerjasama politik ini dibangun di atas interaksi yang rasional ya, punya kepentingan yang sama, ingin sukses pada pilkada di Jakarta. Jadi garis besarnya seperti itu, tidak ada persekongkolan jahat dari elit-elit partai untuk memborong seluruh partai sehingga yang terjadi kota kosong. Dan kita juga harus ingat, kota kosong itu tidak otomatis sama dengan menang. Secara empiris di pilkada Kota Makassar itu pernah terjadi kota kosong mengalahkan pasangan calon yang ada. Waktu itu Pak Munafri dengan pasangannya ponakan Pak JK kalah oleh kota kosong. Jadi kota kosong itu bukan jalan mudah untuk menang, karena secara empiris kota kosong juga pernah menang. Jadi itu yang harus menurut kami penting untuk diluruskan. Baik. Semua ikhtiar yang saat ini sedang terbangun dan dijalankan, ini dalam konteks koridor demokrasi. Semuanya masih bagian daripada ikhtiar-ikhtiar untuk kesuksesan pada pilkada mendatang. Kenapa bagi Kim sangat penting untuk sebanyak mungkin daerah yang bisa linear, atau sebanyak mungkin daerah, kepala daerahnya itu berasal dari Kim, karena kita ingin apa yang menjadi program prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran mendatang, ini bisa sinergi, bisa disupport penuh dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten kota, utamanya program-program prioritas itu. Itu yang menjadi kesepakatan atau yang menjadi dasar pemikiran daripada Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini bukan persoalan persekongkolan partai mana dapat apa, enggak demikian, tetapi ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa negara. Apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo sebagai calon presiden lalu yang pernah dipresentasikan ke publik, janji-janjinya itu bisa diwujudkan dan diimplementasikan dengan optimal di lapangan nanti. Itu yang menjadi pemikiran dari Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Iwan, tanggapannya Bang? Ya, pertama ingin saya sampaikan ke Bang Kamhar, ingat kata-kata saya bahwa ini adalah persekongkolan jahat. Baik. Ya, nanti sejarah akan membuktikan itu. Karena tidak ada alasan itu ketakutan linear, karena semua kepala daerah itu adalah bawahan daripada presiden. Ya, tidak sejajar, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan
tidak selinier, tidak ada. Dulu kami di Demokrat ya itu oposisi, bukan berarti gubernur atau bupati dari Demokrat itu yang tidak sejalan dengan Jokowi itu bisa melawan. Tidak ada. Jadi Bang Hamar jangan buat-buat ini ya, tendensi lain-lain itu nggak ada. Nanti kita bisa melihat ya. Jadi bahwa antara pemimpin presiden, gubernur dan bupati itu adalah bawahan ya. Jadi bisa dikatakan bawahan karena itu adalah tidak sejajar. Ya, jadi tidak ada alasan mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan persekongkolan jahat? Karena memang kita tidak bisa membohongi rakyat sekarang ini ya. Dengan kasat mata, dengan kita bayangkan itu di Sumatera Utara itu hampir semua itu diambil. Makanya nanti ini adalah pelajaran demokrasi kita. Harusnya itu nanti ada batas bawah, ada batas atas. Jangan sampai dilakukan seperti ini. Ini berbahaya sekali, seperti yang saya katakan tadi, hitung-hitungan saja. Banyak itu sekarang pemain-pemain itu tidak mau ikut pilkada, tidak mau beriklan lah, tidak mau sosialisasi, cukup bayar ketua-ketua partai. Ya itu di daerah banyak sekali sudah terjadi seperti itu. Jadi tinggal beli kursi-kursi dan perbanyak hampir kotak kosong dibuat, itu lebih murah daripada ikut demokrasi. Itu rusak kan? Jadi saya katakan sekali lagi ke Bang Kamhar, ini adalah persekongkolan jahat. Saya tahu persis lah. Ini jadi kalau kita masih mencintai Indonesia, ini jangan dibiarkan. Makanya partai-partai yang ini, kalau kita masih mau mencintai Indonesia, jangan sampai ini kita biarkan. Baik. Ya, kalau tidak, maka semua Bang Kamhar ini juga ikut menjurumuskan Indonesia. Wah. Percaya apa yang saya katakan? Baik. Saya ke Bang Hanggoro, ini sangat serius sekali disampaikan oleh Bang Iwan tadi. Lantas seperti apa nih Bang Hanggoro melihat bagaimana peta dari yang akan terjadi untuk Pilkada Jakarta ke depan khususnya ini? Ya sebelum petanya dulu ya Mas, kalau kita menanggapi Bang Iwan. Silakan. Bahwa ini partai-partai politik ini kan banyak yang trauma juga Bang Iwan. Seperti 2018 yang lalu ya, ketika mengusung Anies malah jadi lawannya gitu. Tentunya partai politik tidak mau membesarkan anak macan gitu ya, kelak akan jadi lawannya, jelas itu. Jadi rasa-rasanya deklarasi tidak mengusung Anies itu ada bagian dari deklarasi bahwa menuju koalisi semi permanennya Kim, menurut saya yang pertama itu. Yang kedua bahwa sekali lagi ya, bahwa pilkada ini kan tidak hanya dilihat dari sisi kemungkinan menang kalahnya, dan bukan hanya di DKI saja, ya banyak di daerah-daerah yang lain yang unggul secara survei, tapi memang tidak diusung partai politik, karena memang tidak memiliki kemampuan mengkonsolidasi partai politik sendiri, terutama meyakinkan partai politik bahwa saya kandidatnya gitu ya, itu bukan sandungannya. Saya sevisi, bahkan untuk jangka menengah ke panjang ke depan pun juga sevisi. Saya rasa partai politik traumatik ya dengan pilkada yang lalu di DKI ya, di mana kita tahu bahwa DKI itu adalah politik kita panggung bagi para capres gitu. Karena sekali lagi kalau kita melihat pilkada DKI itu dan juga provinsi besar yang lainnya, itu adalah melihat menerka-nerka 5 tahun ke depan. Jadi saya kira itu yang menjadi kendala besar bagi Anies, yang saya heran juga kenapa nggak mendaftarkan independen kemarin itu ya. Dan harusnya sudah disadari betul ini, karena memang semenjak Pilpres selesai, nostalgia 3 calon yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko ya, harapannya dari kubu Koalisi Indonesia Maju ada RK, ada Anies, juga ada Ahok misalnya, itu tentu akan menguntungkan bagi Anies ya, karena momentumnya dekat sekali dengan Pilpres itu Anies dapat momentum, dan harapan itu tentunya akan sangat besar karena potensi menangnya besar di Anies. Tapi tentunya tidak bagi pendukung Kim, karena potensi mengalahkan Anies sangat berat di DKI. Nah, salah satunya cara ya dikalahkan di luar ring gitu. Kalau bertempur di ring, saya kira dengan momentum yang tidak jauh dari Pilpres, potensi Anies akan besar. Kalau
bertarungnya di ring. Sekarang bertarungnya di luar. Sebelum masuk ke ring dulu harus ditutup dulu gitu. Nah sekarang kembali lagi ke potensinya. Dengan momentum di mana pilkada dekat dengan penyusunan kabinet, rasa-rasanya agak berat ya. Anies masih berharap ke PKS maupun Nasdem untuk mengusung. Jadi bisa dipastikan Anies tidak ikut di Jakarta, menurut saya ya, kita analisa saya. Tapi di daerah yang lain juga bisa jadi begitu. Jadi rasa-rasanya harus menyiapkan strategi yang lain bagi Anies untuk persiapan di 2029 di luar panggung DKI Jakarta. Menarik sekali. Pak Kamhar, saya garis bawahi apa yang disampaikan Bang Hanggoro tadi, Bang Kamhar, bahwa elektabilitas Anies ini cara mengalahkannya salah satu adalah di luar ring. Nah, apakah apa yang disampaikan Bang Iwan juga mengenai persekongkolan jahat ini tetap akan dibantah dari Demokrat? Ya, sekali lagi terminologi persekongkolan jahat itu tidak relevan dalam konteks Pilgub Jakarta ya. Apalagi untuk menjadi kontestan Pilgub itu salurannya tidak hanya melalui partai politik, tapi ada mekanisme melalui jalur independen. Sebenarnya kalau Mas Anies atau Pak Anies memang mempersiapkan diri, mengikhtiarkan diri sejak awal dengan sungguh-sungguh untuk maju Pilgub, itu punya backup plan, rencana-rencana cadangan. Itu satu hal. Selain itu, bagi partai politik, apa yang saat ini berlaku di Jakarta juga sebenarnya di banyak daerah itu sering terjadi, nggak ada persoalan terhadap itu. Ketika sebuah koalisi atau kerjasama politik terus berikhtiar memperbesar, memperluas cakupan ruang lingkup kerjasamanya, ini sah-sah saja sebagai bagian ikhtiar untuk kesuksesan dalam pilkada tersebut. Tentu Koalisi Indonesia Maju ingin utamanya di Jakarta itu sukses yang diajukan sebagai calon kepala daerahnya, dan memperluas koalisi ini salah satu strategi atau cara untuk memudahkan memperoleh kesuksesan tadi. Sama sekali tidak ada di balik itu skenario yang dituduhkan untuk membentuk kota kosong melawan kota kosong. Sama sekali tidak ada. Dan bahkan kota kosong sekalipun itu adalah mekanisme atau fasilitas yang disiapkan oleh demokrasi kepada masyarakat ketika tidak setuju dengan tawaran yang disajikan oleh partai politik untuk diajukan sebagai calon kepala daerah. Jadi semuanya ini on the track sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dan justru menjadi berlebihan ketika kemudian ada pihak-pihak yang calonnya tereliminasi atau sulit untuk mendapatkan kesempatan karena tidak mempersiapkan diri secara cermat dan seksama, lantas mempresentasikan isu-isu bahwa ini adalah hasil dari persekongkolan jahat atau merasa dijegal atau ditinggalkan. Ini kan kurang pas sebenarnya, dan dalam konteks pendidikan politik kepada publik ini kontraproduktif menurut kami. Baik, Bang Iwan, sekarang yang dipertanyakan adalah backup plan jalur independen Anies Baswedan. Apakah memang tidak menyiapkan hal itu? Ya, yang perlu saya sampaikan Mas Yudi, kalau independen sebenarnya kita sudah menyiapkan 2 juta KTP, tapi kita tetap melalui jalur politik. Ya, saya ingin sampaikan lagi ke Bang Kamhar, ini adalah persekongkolan yang jahat. Ingat kata saya itu. Ya, ini tidak akan saya tarik. Ini akan menjadi catatan sejarah. Ini jejak digital. Karena kita menghambat. Dan ini fenomena ini terjadi. Bayangkan itu di Banten. Banten pun sama persis. Banten itu yang dari Golkar itu hampir 50% elektabilitasnya. Dari Gerindra itu tidak ada 1%. Ya, itu tidak ada yang mencalonkan yang 50%. Ini logika dari mana? Kalau dibilang tadi nggak ada tekanan, kita tahu, saya tahu betul ada tekanan, ada iming-iming, ada kriminalisasi kalau nggak ikut. Jadi jangan ada alasan, jangan alasan itu nggak ada persekongkolan jahat. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Baik, menarik sekali. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bang. Nanti kita berdialog lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih Terima kasih banyak abang-abangku sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Dan pemirsa tetap bersama kami di Sindo Prime. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kami segera kembali.